Bushman Hole adalah salah satu gua terdalam di bumi, di mana orang-orang saat ini masih berlomba-lomba untuk mencari tahu di mana dasarnya. Dan gua Bushman Hole ini mempunyai kisah tragis yang ada di dalamnya. Beberapa tragedi kematian pun terjadi di sini, seperti kisahnya Deon Dreyer pada tahun 1994. Ia dinyatakan hilang ketika menyelam di gua ini. Dua temannya tidak bisa menemukan jasadnya karena terlalu dalam dan gelap. Tubuhnya pun tidak ditemukan selama 10 tahun. Bushman Hole atau bisa juga dipanggil Bushman Gut terletak di Northern Cape, Afrika Selatan. Awalnya tidak ada yang tertarik dengan gua ini, sampai satu ketika seseorang mencoba menjelajahi gua ini dan ia tidak menemukan dasarnya. Dan dari informasi itulah tersebar luas ke telinga para penyelam yang membuat gua ini menjadi salah satu gua yang membuat para penyelam penasaran lantaran belum ditemukannya dasar gua ini. Gua ini memang tidak terlalu sempit, tapi ia sangatlah dalam. Tekanan air di dalamnya sangatlah tinggi yang memungkinkan para penyelam mengalami dekompresi dan sangat berbahaya. Mulut gua ini pun di atas tikungan air tawar dan suhu air di dalamnya sangatlah dingin, mencapai 16 sampai 18 derajat Celcius. Dan hal inilah yang berpotensi besar membuat para penyelam mengalami hipotermia ketika penyelaman. Air di gua ini memang sangatlah jernih dan juga sangatlah dingin. Lumpur dan sejenisnya mengendap di bawah. Walaupun airnya sangat jernih, kondisi keadaan di dalam gua ini sangatlah gelap. Bahkan saking gelapnya, lampu senter yang sangat terang ini tidak bisa menembus gelapnya gua ini. Deon Dreyer, pria berusia 20 tahun. Meskipun masih sangat muda, tapi ia sudah sangat banyak menjelajahi gua air semacam ini. Pengalamannya yang sangat banyak, bahkan sampai gua Speed pun ia sudah jelajahi. Maka dari itu, ia tertantang untuk menjelajahi gua Bushman Hole ini. Ia pun mendengar dari salah satu temannya bahwa gua Bushman Hole ini belum ditemukan dasarnya. Maka dari itu temannya mengajaknya untuk menjelajahi gua Bushman Hole ini, dan ia pun mengiyakan ajakannya. Di awal penyelaman, ia dan timnya hanya ingin menjelajahi gua ini sedalam 150 meter, karena ia menyadari bahwa gua ini sangatlah berbahaya. Mereka perlu perhitungan yang sangat matang. Di titik ini saja, tekanan air sangatlah tinggi, yang dapat menyebabkan hipotermia atau yang lebih parah, dekompresi. Singkat cerita, ia sudah berada di lokasi, dan ia akan memulai penyelaman dengan dua temannya. Di titik awal ini, ia harus menuruni lubang sedalam 20 meter agar bisa mencapai permukaan air. Dan tanpa mereka sadari bahwa kejadian yang tidak mereka duga-duga akan mereka alami. Singkat cerita, mereka sudah menyelam di kedalaman 150 meter, dan Deon tiba-tiba tidak bergerak. Diduga ia mengalami narkosis nitrogen yang membuat tubuhnya kehilangan kesadaran dan pingsan di kedalaman 150 meter. Karena pingsan, tubuhnya terus tenggelam semakin dalam. Dua temannya pun mengira bahwa ia hanya ingin menyelam lebih dalam. Namun dua temannya pun tersadar bahwa Deon pingsan lantaran tubuhnya yang hanya diam dan jatuh semakin lama semakin dalam. Temannya pun mencoba menyelamatkannya dengan berenang menyelam lebih dalam untuk menggapai tubuh si Deon. Namun karena tubuh Deon tenggelam sangat dalam dan airnya pun sangat gelap, tekanan airnya pun sangat berbahaya, akhirnya dua temannya tidak melanjutkan penyelaman untuk menyelamatkan tubuh si Deon ini. Dan dua temannya pun tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa melihat jasad Deon tenggelam menghilang di telan kegelapan. Dua temannya pun hanya bisa berharap Deon kembali tersadar dan bangun dari pingsannya kemudian berenang kembali ke daratan. Namun sepertinya semua itu hanya hayalan karena kemungkinannya sangat kecil lantaran di bawah sangatlah dingin dan tekanan airnya pun sangat berbahaya. Dan Deon pun dinyatakan hilang pada Desember 1994. Mendengar bahwa anaknya hilang di dasar gua, Theo selaku bapaknya Deon sangatlah terpukul. Mendengar informasi bahwa jasadnya belum ditemukan. Ia sesegera mungkin meminta bantuan untuk mengambil tubuh anaknya yang masih berada di gua tersebut. Namun sangat disayangkan, tidak ada satupun penyelam yang mau dan bersedia untuk menyelam di gua Bushman Hole ini. Tentu karena dasarnya yang belum ditemukan dan juga kondisi di bawah sangatlah berbahaya.
Bapaknya Deon pun tidak menyerah. Ia menyewa kapal selam robot agar bisa menemukan jasad anaknya. Kapal selam robot pun diturunkan ke gua tersebut. Namun setelah mengelilingi gua tersebut, jasadnya Deon pun masih belum ditemukan. Setelah usaha yang sangat panjang dan tidak membuahkan hasil, Theo pun mengikhlaskan anaknya yang meninggal di gua ini dengan jasad yang belum ditemukan. Pihak keluarganya pun memberi tanda di dinding gua untuk memberi peringatan kepada penyelam yang lain bahwa gua ini sangatlah berbahaya. Dave Shaw adalah seorang pilot pesawat komersial. Di usianya yang sudah mencapai 40 tahun, ia memiliki hobi penyelaman dan sudah sangat banyak penyelaman yang sudah ia jelajahi. Ia sangat suka dengan tantangan baru. Bahkan ia rela keliling beberapa negara untuk menemukan tempat yang bisa ia jelajahi untuk melakukan penyelaman. Ketika penyelaman, ia dibekali dengan alat yang sangat canggih, yaitu rebreather. Alat ini dapat mendaur ulang udara yang dihembuskan oleh nafas si penyelam menjadi oksigen kembali. Jadi ketika penyelam bernafas, nafas tersebut didaur ulang menjadi oksigen yang akan membuat penyelaman lebih lama. Singkat cerita, pada Oktober 2004, Dave berangkat ke Busman Hall dengan melakukan penyelaman bersama dengan temannya Don Shirley. Karena dengan alat yang sangat canggih, di penyelaman itu Dave dan Don Shirley mampu menemukan dasar gua ini dengan kedalaman 283 meter. Di penyelaman itu, Dave mampu menjelajahi dasar gua Busman Hall ini. Dan sangat tidak sengaja, Dave menemukan jasad Deon yang masih utuh setelah 10 tahun menghilang. Dave pun langsung tersadar, jasad ini adalah jasad yang ditulis oleh pihak keluarganya di dinding gua ini. Dave pun mencoba menarik jasad Deon dari dasar gua ini. Namun ketika Dave mencoba menariknya, jasad tersebut sangat keras karena terpendam lumpur yang sudah sangat lama. Dave pun tidak punya banyak waktu lagi karena semakin lama ia di bawah, maka tekanan airnya semakin tinggi yang dapat menimbulkan dekompresi. Akhirnya Dave pun tidak jadi untuk mengangkat tubuh Deon karena resiko yang sangat berbahaya jika ia terlalu lama di dasar gua ini. Namun ia memberikan tanda agar suatu saat ia kembali, ia mampu dengan cepat menemukan jasad Deon ini. Setelah penyelaman itu, Dave kembali menjalani hidup seperti biasanya. Namun di saat-saat tertentu, Dave sangat terganggu pikirannya lantaran ia memikirkan jasad Deon yang masih di dasar gua Busman Hall. Ia ingin mengambil jasad Deon tersebut dan memberikannya kepada keluarganya untuk dimakamkan secara layak. Namun ia juga berpikir bahwa mengambil jasad Deon yang berada di dasar gua yang sangat dalam ini tidaklah mudah dan sangat beresiko. Akhirnya ia menceritakan temuannya ketika di dasar gua Busman Hall kepada Don Shirley. Dan Don Shirley pun mempunyai respon yang sangat baik. Ia siap membantunya untuk mengambil jasad Deon yang masih berada di dasar gua. Don Shirley pun sangat berpengalaman di dunia penyelaman. Ia mempunyai pemahaman tentang gua yang ada di Afrika Selatan. Maka dari itu, Dave sangat yakin bahwa mereka bisa mengambil jasad Deon yang berada di dasar gua ini. Sebelum penyelaman, mereka meminta izin kepada pihak keluarganya Deon. Tentu kabar dari mereka ini membuat keluarganya Deon sangat senang dan berharap Dave dapat mampu mengambil jasad anaknya. Dave dan Don pun mengatur rencana untuk misi penyelamatan ini. Don pun menyadari bahwa misi ini tidaklah sebentar. Karena tekanan air yang sangat tinggi, mereka tidak bisa langsung naik ke atas permukaan. Karena perbedaan tekanan yang sangat jauh mampu membuat mereka terkena dekompresi. Maka dari itu, mereka harus naik ke atas permukaan gua ini secara perlahan dan bertahap. Setiap tahap mereka harus menunggu beberapa jam untuk ke tahap selanjutnya, dan total waktu yang ditempuh mencapai 12 jam di dalam air. Dave dan Don dan sebagian timnya telah siap untuk melakukan misi penyelamatan jasad Deon. Di rencana misi ini, Dave lah yang akan menyelam paling dalam sambil membawa tali dan kantung jenazah. Sedangkan Don menunggu dan berjaga di kedalaman 220 meter. Tim yang lain berjaga di kedalaman 150 meter sambil menunggu jasad Deon bisa diangkat. Rencananya adalah ketika Dave sudah menemukan jasad Deon dan kemudian jasadnya dimasukkan ke kantong jenazah, maka kantong jenazahnya pun ditarik bersama dengan Dave. Kemudian jasad Deon dioper kepada Don dan Dave harus menaiki gua secara perlahan agar tidak terkena dekompresi. Dan selanjutnya Don pun harus mengoper tubuh Deon ini kepada tim yang berada di atasnya. Dan Don pun harus naik secara perlahan agar tidak terkena dekompresi.
Saat itu Dave sudah mencapai dasar gua Bushman Hall dan dia sudah menemukan tubuh si Deon. Nah, ketika menemukan jasad Deon, ia mengikatnya tanpa kantong jenazah. Ketika ia ingin menariknya, tubuh Deon terlalu rapuh karena sudah 10 tahun berada di bawah air. Akhirnya, dengan sangat perlahan dan memerlukan waktu yang cukup lama, Dave pun memasukkan tubuh Deon ke kantong jenazah. Pada saat tali jenazah ingin ditarik, talinya justru terlilit dan tidak bisa ditarik. Keadaan menjadi sangat buruk dan tidak kondusif, tidak sesuai dengan rencana awalnya. Sementara itu juga alat vibrator yang Dave gunakan mengalami gangguan. Karbon dioksida yang Dave keluarkan tidak terfilter dengan baik di alat vibrator ini. Di sini Dave menjadi panik dan kesulitan bernapas. Sementara dari rekaman kamera yang terpasang di tubuh Dave sudah tidak bergerak setelah 12 menit kemudian. Don dan tim yang masih berada di gua ini tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Don yang menunggu di kedalaman 220 meter hanya bisa menunggu dan menanti Dave memberikan aba-aba. Beberapa jam kemudian, Don tidak menemukan tanda apapun dari Dave. Tali yang menghubungkan Dave dan Don tidak ada pergerakan sama sekali. Di sini Don pun sudah mulai curiga dan merasa khawatir. Namun mereka tidak bisa berkomunikasi apapun, hanya melalui isyarat tali saja. Akhirnya Don pun mencoba untuk mengecek kondisi Dave yang berada di dasar gua ini dengan menyelam lebih dalam. Namun baru beberapa meter ia menyelam, dari tempat awalnya ia tidak sanggup lagi karena tubuhnya sudah sangat lelah di dalam air. Jika ia memaksa pun tubuhnya akan mengalami dekompresi dan beresiko kematian. Pada akhirnya Don mau tidak mau harus naik ke atas permukaan secara perlahan. Sesampainya di atas permukaan, Don mengalami sakit yang sangat luar biasa, bahkan sampai harus dirawat oleh tim medis. Untungnya dengan perawatan yang cepat, Don bisa diselamatkan. Pada akhirnya, niat mereka ingin mengambil jasad Deon, justru di sini Dave juga menghilang di telan dasar gua ini dan menambah jumlah korban yang terjebak di gua ini. Setelah kejadian ini, tidak ada lagi penyelam yang mau mengevakuasi dua jasad tersebut. Dua jasad mereka dibiarkan begitu saja di dasar gua ini selamanya. Kegagalan evakuasi tubuh Deon dan meninggalnya Dave selaku orang yang ingin mengambil jasad Deon membuat Theo, bapak dari Deon ini menjadi sangat sedih. Terlebih lagi dia berada di lokasi pada saat itu sambil melihat evakuasi dilakukan. Dan pada akhirnya tidak banyak yang bisa mereka lakukan, kecuali mengikhlaskan Deon dan Dave yang meninggal di gua Bushman Hall ini. Kejadiannya pun terjadi beberapa hari kemudian pada 12 Januari 2005. Kantong jenazah dan satu jasad manusia terlihat mengambang di permukaan gua ini. Dan setelah diperiksa, ternyata kedua tubuh itu ternyata Deon dan Dave. Orang-orang di situ sangat senang dan juga kaget. Jasad Dave dan jasad Deon yang 10 tahun menghilang di telan gua ini bisa kembali ke permukaan. Pada akhirnya, jasad mereka diberikan ke keluarga masing-masing untuk dimakamkan secara layak. Keluarga dan para sahabatnya pun melanjutkan hidup seperti biasanya. Don juga mengajarkan pengalamannya kepada penyelam muda tentang teknik bertahan hidup dan penyelaman di tempat yang dalam. Dan Don pun tidak pernah lupa akan kejadian ini. Dia juga mengenang Dave sebagai seseorang yang sangat baik dan tidak pantang menyerah.